Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menenangkan jiwa kita adalah zikir, yang menenangkan jiwa kita adalah salat, yang menenangkan jiwa kita adalah mujalasatus shalihin, duduk dengan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menenangkan jiwa kita ini? Yang pertama adalah menenangkan jiwa tidak lain tidak bukan adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Hati ini seperti perahu di tengah gelombang pasang, di tengah lautan. Ombaknya besar, karangnya tajam, dipukul ombak, diempas gelombang. Tapi begitu datang zikir, tenanglah dia. Itu mengapa orang yang diganggu jin, hantu, setan, kerasukan itu dibacakan zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ustaz Somad besok tolong datang ke rumah sakit ya. Baik. Saya pun datang ke rumah sakit. Langsung dipakaikan jas warna biru langit. Pakai jas warna hijau. Masuk ke dalam. Silakan masuk Ustaz, silakan masuk. Saya lihat di pintu tertulis ICU. Bapak-bapak nggak masuk? Enggak, Ustaz aja. Begitulah mereka menghormati saya. Andai ada yang punya penyakit menular, saya mati duluan. Masuklah saya ke dalam. Mana yang mau kita doakan? Ini Pak Ustaz. Mana telinga sebelah kanannya? Ini. Siapkan kursi. Saya pun duduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainin lamma. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Bismillahil azim rabbil arsyil azim ayyashfiyak. Bismillahil azim rabbil arsyil azim adhibil ba'sa ishfihi anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Meleleh air matanya. Dokter, Pak dokter sini sebentar. Iya, kenapa dia nangis? Selama ini kalau Ustaz Somad dia datang dia cium tangan. Selama ini kalau Ustaz Somad datang dia peluk. Laki-laki bukan perempuan. Selama ini kalau Ustaz Somad datang dia akan senang tersenyum. Sekarang dia tidak bisa berdiri, tangan tidak bisa dia ulurkan, senyum pun dia tidak bisa. Maka satu-satunya respon adalah air mata. Ternyata merespon dengan doa. Itu yang mesti kita bisikkan ke telinganya. Sekarang tiba-tiba ada orang tua di ruang ICU sakit, datang anaknya bukannya membacakan doa, membawakan handphone, langsung TikTok dulu ya Pak. Hari ini Bapak boleh tersenyum, hari ini Ibu boleh tertawa, tapi itu akan terjadi pada anak kita kalau tidak kita biasakan dengan zikir. Zikir itu apa Pak Ustaz? Istighfar zikir, selawat zikir, baca Quran zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir. Semua bacaan-bacaan yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adapun masalah buka mata tutup mata itu teknisnya saja. Ada yang mengatakan zikir itu lebih khusyuk kalau pejam mata Pak Ustaz. Tergantung otaknya kemana. Kalau kita buka mata ngelihat Masjid Nabawi, hati kita tenang. Kita tutup mata, kita membayangkan sedang berada di makam Raudhah, hati kita tenang. Kita buka mata. Makanya dalam tarekat ada yang disebut dengan Rabitatul Qulub. Hatinya terikat dengan apa? Rabitatul Raudhah, hatinya terikat dengan Raudhah. Rabitatul Ka'bah, hatinya terikat dengan Ka'bah. Allah tidak ada di Ka'bah, Allah tidak berada di Raudhah. Allah mawjud bila makan. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada, maka dia tidak berubah. Kalau dia berubah berarti bertentangan dengan sifat 20, mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi kita mengingat sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
Hai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa, takut kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur, bersama para habaib, bersama abah guru. Kalau bahasa orang sekarang, ada auranya, ada energi positifnya, terserah mau pakai apa. Tapi yang jelas, ada orang-orang yang kalau kita lihat wajahnya, kita menjadi ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya belum pernah ketemu orang yang ngomong gitu ke saya. Ustaz Somad, saya kalau ngelihat wajah Ustaz, saya jadi ingat Allah. Belum pernah. Selalunya Ustaz, saya kalau ngelihat Ustaz ingat YouTube. Yang saya khawatirkan, Ustaz, saya kalau ngelihat Ustaz ingat saya proposal kemarin. Kun ma'allah, hendaklah kamu bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kamu belum sanggup mampu bersama dengan Allah, maka hendaklah kamu bersama dengan orang-orang. Kalau kamu bersama dengan dia, kamu serasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa gambar abah guru dipasang? Walaupun sudah meninggal dunia. Karena ada orang-orang kalau mendengar majelisnya, saya bertamu ke rumah orang, videonya 24 jam zikir abah guru. Kenapa? Karena kalau mendengar itu hati saya tenang, Pak Ustaz. Inilah ketenangan yang hakiki yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika saya waktu masih ngajar, tiba-tiba datangnya terlalu cepat. Jam 7 udah nyampe. Karena nggak ada macet, cepat sampai. Ada satu pegawai, ibu-ibu, alhamdulillah, Ustaz Somad sudah sampai duluan. Selama ini mau nanya tapi segan. Ada yang mau saya tanyakan, Pak Ustaz. Mumpung orang belum datang, bisa 4 mata Pak Ustaz. Jangan kan 4, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Gini Pak Ustaz. Iya. Tapi Ustaz jangan cerita ke yang lainnya. Nggak apa-apa. Saya kalau dengar lagu dangdut itu hati saya tenang. Bukankah orang ngisap ganja juga tenang? Ya, kok tahu? Berarti pernah. Bukankah orang yang pakai narkoba, sabu-sabu juga tenang? Bukankah orang yang minum khamar juga tenang? Bukankah orang yang berselingkuh itu tenang? Buktinya apa? Itu ada lagunya, selingkuh itu indah. Ustadz dengar lagu, saya nggak dengar. Orang mutar masuk ke telinga saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya ketenangan palsu, ketenangan KW, ketenangan dari setan. Ketenangan dari Allah adalah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Makanya kata Nabi kepada Bilal, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal, kami sudah lelah dengan kehidupan ini, berikan kami ketenangan wahai Bilal. Nabi kalau sudah gitu kata Bilal, maksudnya cepat qomat, cepat qomat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Di mana ketenangan itu dapat? Ketenangan didapatkan dalam salat. Allahu akbar. Hai Abdul Somad, kau besar selama ini. Tidak. Allahu akbar kabira. Kau dipuji-puji orang selama ini. Bukan. Walhamdulillahi katsira. Kau orangnya suci dan bersih, tanganmu dicium orang. Tidak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Hari ini kau sedang menghadapkan wajahmu kepada pejabat, kepada penguasa, kepada orang kaya. Tidak. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tapi jangan nanti sholatnya malah kayak seperti ini. Tidak. Kau belajar sholat di mana? Tadi kata Ustaz Somad. Bukan. Bukan itu maksud saya. Sholat itu menenangkan jiwa kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat, zikir, zikir dalam salat, tapi zikir bukan salat. Ini nanti banyak orang yang nggak salat. Ketika ditanya, kamu nggak salat? Yang penting ingat Allah. Ini fenomena begini sudah banyak. Saya datang halal bihalal di kantor. Ustaz Somad besok tolong halal bihalal ke rumah saya. Insya Allah. Apa tema kita? Salat. Loh, halal bihalal kok salat? Besok yang datang ini orang dari kantor Pak Ustadz. Mereka ini udah nggak sholat lagi. Ayyalas sholat. Mereka tetap buat laporan. Pas ditanya, ente nggak buat laporan? Ente nggak lapor ke masjid, ingat pada Allah? Yang penting hati kita ingat. Makanya kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli.
Tidak ada habaib yang tidak sholat, karena kakek mereka tidak pernah meninggalkan sholat. Pingsan Nabi Muhammad SAW disiram dengan 5 kirbah. Kirbah adalah kulit kambing yang dijahit, diisi dengan air, disiramkan ke wajah Rasulullah SAW. Dan ketika mereka terbangun, apa kata Rasulullah? Bawakan aku sholat berjamaah ke masjid. Kita begitu pingsan disiramkan, langsung lontong sayur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat, as-sholatu imaduddin. Lalu kemudian dalam sholat kita mendapatkan ketenangan. Di dalam sholat, dalam tasbih, dalam tahmid, ditempelkan kening ke lantai. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kenapa bersujud itu tenang? Karena oksigen masuk ke otak. Dari mana oksigen masuk ke otak? Oksigen masuknya melalui darah. Siapa yang menyemburkan darah? Darah disemburkan oleh jantung. Itu orang yang jantungnya normal. Tapi kalau ada utang, jantung ini berdegup berdetak, maka dikenal dengan serangan jantung mendadak. Maka jangan dikasih kabar berita tanpa ada pemberitahuan. Kenapa darah menjadi berat? Karena ada kolesterol, santan, minyak, gula. Kurangi gula, banyak-banyak minum air putih, kata dokter. Tapi para habaib, para ulama, abah guru, kenapa sehat walafiat? Karena mereka banyak puasa sunnah. Luar biasa. Lalu kemudian kita banyak bersujud, karena pada saat sujud jantungnya di atas, otaknya di bawah. Kok gitu Pak Ustadz? Iya, jantungnya di atas, otaknya di bawah. Teman saya waktu berdiri pun otaknya di bawah Pak Ustadz. Di mana? Di lutut. Nauzubillah, otak kita masih di atas. Kita masih mengedepankan otak. Kita masih beribadah kepada Allah, masih berpikir kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan lebih 12 kali. Apalagi kalau sampai jadi imam. Kalau jadi imam lebih 12 kali makruh. So lama-lamanya dia pasang, begitu makmum selesai hilang terbang melayang. Nabi SAW kalau dia jadi imam biasa-biasa saja. Tapi katanya Pak Ustadz, Nabi itu pernah sujud lama sepanjang ayatnya. Tahajud di waktu malam, tegak sampai bengkak kakinya. Tahajud saat sendirian. Ditanya oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Mengapa engkau sholat begini lama, begitu panjang ayatnya ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, yang akan datang, yang sekarang sudah diampunkan Allah. Mengapa engkau sholat begitu lama, tegak berdiri, ayatnya panjang? Apa kata Nabi? Afala akuna 'abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, bukan bercukur. Bersyukur, tidak hanya sekedar alhamdulillah wa syukrulillah, tapi menenangkan hati dengan solat-solat sunat, qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, witir. Bahkan Nabi ada solat yang tak tahu entah solat apa namanya. Nabi diundang oleh sahabat makan. Setelah makan selesai, Nabi tanya, aina turidu an usalli? Di mana kau mau aku solat di rumahmu? Lalu orang itu menunjukkan di pojok rumahnya. Nabi sholat di situ 2 rakaat. Setelah sholat dia berdoa untuk sahibul bait. Tidak ada yang tahu sholat apa namanya. Itu adalah sholat sunat sebelum doa. Afdal sholat sunat 2 rakaat sebelum mendoakan orang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan bingung, ini sholat apa ini? Banyak sekali sholat-sholat. Nabi ada menyebut nama, ada yang tidak menyebut nama. Bahkan tahiyatul masjid itu pun tidak disebut Nabi namanya. Nabi hanya mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusolli raka'ataini, sampai sholat sunat 2 rakaat. Kan kalau nggak dikasih nama tahiyatul masjid kan repot sekali. Kamu sholat apa tadi? Saya tadi sholat apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk kecuali sholat 2 rakaat. Kamu itu sholat apa di rumah orang itu? Saya tadi sholat apabila kamu dikasih makan, maka setelah makan itu doakanlah dia, maka sholatlah 2 rakaat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak sholat menenangkan jiwa. Ada seorang zuriat Rasulullah SAW, digelar dia dengan Al-Imam As-Sajjad. Sajjad diambil dari kata sajid, sajid dari kata saja bersujud, sajid, sujud, sajjad, orang yang banyak sujud. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, satu hari dia bersujud alfa sajdah, 1000 kali sujud. 1000 kali bersujud.
Nabi SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali. Untuk membedakan antara nama kakeknya Ali, cucunya Ali, maka cucunya itu bergelar dengan Imam Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah. Disebut dengan Zainal Abidin karena dia perhiasan para ahli ibadah. Disebut dengan Sajjad karena banyak sujud yang luar biasa. Andai kita tidak bisa sujud beliau, paling tidak sujud-sujud itu kita nikmati. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekarang banyak orang sujudnya seperti stempel pos di kantor pos. Bahkan dia pun tak sadar tahap yang dia ucapkan. Sholatnya seperti kumur-kumur, seperti dapat gorengan panas. Bahkan ada pula yang sholat mulutnya tak bergerak sama sekali. Allahu Akbar. Tahap yang dia baca. Ada seorang sahabat namanya Khabbab ibnul As. Ya Khabbab, ya. Apakah kau pernah jumpa Nabi? Ya, aku sahabat Nabi. Apakah kau pernah melihat Nabi sholat? Aku pernah melihat Nabi sholat. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tidak bergerak? Aku melihat Nabi sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Bittirabi lihyati, karena jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang, rahangnya bergoyang. Masya Allah, ini truk yang bergoyang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara yang menenangkan jiwa kita adalah zikir, yang menenangkan jiwa kita adalah salat, yang menenangkan jiwa kita adalah mujalasatus sholihin, duduk dengan orang-orang soleh. Beruntung orang Pemangkih, betul. Apa beruntungnya? Dia tidak perlu menunggu tablik akbar, dia tidak perlu menunggu tanah lapang ramai izin segala macam panitia, tidak perlu menunggu maulid Nabi, tidak perlu menunggu Isra Mi'raj, tidak perlu menunggu tahun baru hijrah, tidak perlu menunggu halal bihalal. Hadir ke majlis Raudhah Pemangkih, ketenangan jiwa akan datang. Cawannya sediakan, gelasnya sediakan, airnya akan turun, gelasnya ada di majlis Raudhah. Hatimu galau. Semakin besar kota, semakin hebat metropolitan, semakin banyak diskotik, night club. Kenapa? Orang di kota besar stres, di kantor ditekan atasan, pulang kerja macet kena tilang, di rumah ditekan istri, akhirnya karaoke, sudah nyanyi 3 lagu, 4 lagu, happy metal, R&B, rock, enggak juga tenang, makan pil cacing, obat gila, makan narkoba, baru agak tenang, fly. Begitu dosis habis, kumat lagi. Akhirnya pergi ke psikolog. Psikolog, saya tenang, kacau pikiran saya ini. Saya sudah nggak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Padahal rumah ada, mobil mewah, hidup tenang, tapi hati tidak tenang, jiwa saya melayang. Kata psikolog dalam hati, masih syukur kau begitu baru 2 hari. Aku udah 2 bulan kayak gitu. Mana ada manusia ini yang tidak menghadapi masalah? Dunia ini tempat masalah. Yang tidak ada masalah itu cuman orang gila. Makanya orang gila banyak sehat. Orang sehat kena covid, orang gila sehat walafiat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa menenangkan jiwa kecuali dengan duduk mujalasatus sholihin. Saya kalau datang di mana-mana, saya tidak mau datang langsung ceramah, nggak mau saya. Ustaz Somad nanti langsung datang ceramah, nggak. Saya mau duduk dulu, dengar baca Quran, dengar kata sambutan, dengar nasihat para habaib, buat saya penceramah nomor sekian, baru saya maju. Apa? Merasakan ketenangan, bersalaman, cium tangan, mu'anaqah, musafahah, bersuka cita, bercengkrama, bertanya, apa kabar Habib? Sehat. Apa kabar Abah Guru? Sehat. Doakan saya selalu, insya Allah. La tansani min husni da'watikum, insya Allah. Begitu, itu resep saya. Jadi kalau ada orang bertanya ke saya, Ustaz Somad ini keliling ke sana kemari, ke sana kemari, saya ngeliat jadwal Ustaz aja capek, nggak usah dilihat. Apa makanan Ustaz? Biasa. Apa minuman Ustaz? Air putih, teh manis, kopi sekali-sekali. Makanan Ustaz, nasi, kadang nasi minyak, kadang nasi kuning, kadang nasi merah. Ada makanan khusus? Nggak ada. Saya sampai hari ini sehat karena doa orang-orang soleh. Duduk bersama orang soleh itu bagi saya cas. Ibarat baterai sudah low bed, tapi begitu duduk langsung.
Padahal ini tadi sudah lesu, letoy, loyo, lunglai, lemas. Tapi begitu duduk dengan para habaib, bangkit semangat lagi luar biasa. Tadi saya maunya duduk aja di bawah. Kata Pak Wabub, maju Pak Ustaz. Saya tanya Habib, boleh Habib? Laksanakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibu-ibu mesti punya majelis, bapak-bapak punya majelis. Karena kalau tidak, kita akan semajlis dengan setan. Orang yang semajlis dalam majelis maulid jauh daripada setan. Begitu dia sendiri, setan datang. Man syadza syadza finnar. Siapa yang sendirian masuk neraka. Wa minal isnaini ab'adu. Kalau kamu berdua dengan orang soleh, bertiga dengan orang-orang soleh, berempat dengan orang soleh, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Majelis Raudhah ini berapa kali Sohibul Hajat? Seminggu sekali. Harinya? Hari Rabu malam Kamis. Dari jam berapa ke jam? Habis Isya sampai jam 10. 2 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Solawat-solawat yang dibacakan itu bersama para habaib hadrah, lalu kemudian disampaikan ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat dari pemangkih dibawa oleh para malaikat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu dari pemangkih dibawa ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini salawat dari pemangkih dari majelis Raudhah, tiap hari dibawakan. Mungkin saya tidak kenal dengan ini orang, tapi ada berkesan. Dia kasih subuh tadi, siang tadi, ketemu dengan orang-orang. Tiap hari dia memberikan sesuatu sehingga kita mengingatnya. Begitulah Rasulullah akan mengingat orang pemangkih. Karena setiap hari Rabu malam Kamis ada hadiah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa salatuna ma'rudatun 'alaika wa qad arimta? Bagaimana mungkin salawat kami sampai kepadamu padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Kau sudah hancur ya Rasulullah. Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Tanah tidak akan memakan jasad para nabi. Enggak percaya. Ada pemakaman pahlawan makam polisi di kampung tempat kelahiran saya. Dulu letak pemakaman pahlawan polisi ini di tengah kota. Akhirnya tata kota berubah, kota menjadi lebar, ini mau dibuat jadi taman. Maka diumumkan kepada seluruh keluarga ahli waris supaya semua keluarga memindahkan jenazah. Mau dipindahkan ke pinggiran kota, dekat pohon karet yang sudah ditebang, dipindahkan pemakaman pahlawan. Akhirnya digali beberapa makam, ditemukan jangankan kulitnya, kain kafannya pun tidak dimakan tanah. Tas ditanya keluarganya, kenapa bisa begini? Ini orang rajin baca Quran, berzikir, bukan nabi. Tidak ada nabi yang ke-26 di kampung saya. Bagaimana dengan nabi? Allah cuma mau kasih tahu pada orang di akhir zaman, kalian yang tidak percaya bahwa jasad nabi tidak dimakan cacing tanah, nih bukan nabi. Orang yang mencintai nabi dengan amal, dengan zikirnya, tidak dimakan cacing tanah. Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Di berbagai macam tempat. Begitu juga pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ibn al-Khattab terjadi banjir bandang sehingga air melewati pemakaman syuhada Badar. Dan ketika itu nampak jenazah Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib masih berdarah, padahal Nabi sudah meninggal, padahal Abu Bakar sudah meninggal. Berapa jarak antara meninggalnya Sayyidus Syuhada Hamzah dengan pemerintahan Umar ibn Khattab? Badar terjadi tahun kedua, Nabi meninggal tahun ke-11, berarti ada 9 tahun. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. 2 tahun tambah 11 tambah 10, 12 tahun. Masuk pemerintahan Umar ibn Khattab, lebih 15 tahun jaraknya, tapi jenazah masih tetap berdarah. Janji Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati berjihad fi sabilillah itu mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tak merasakan kehidupan mereka. Jangan karena tidak merasakan lalu mengatakan tidak ada.
Jangan karena tidak merasakan lalu mengatakan omong kosong, tidak ada itu. Padahal hanya tidak merasakannya. Bercerita tentang rasa sulit untuk diungkapkan dengan kata, karena kalau diungkapkan juga rasaku belum tentu rasamu. Tiga yang tak bisa dirasakan oleh orang yang tidak beramal. Apa dia? Nikmatnya zikir, nikmatnya sholat, nikmatnya duduk dengan orang-orang soleh. Maka apa kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab? Seandainya di dunia ini tidak lagi ada zikir, tidak lagi ada sholat, tidak ada lagi mujalasatu sholihin, duduk dengan orang soleh, sudah lama aku ingin mati saja. Karena dunia ini isinya hanya bangkai. Ad-dunya jiyaf, kata Sayyidina Ali, dunia ini isinya bangkai. Siapa yang ingin mendapatkan bangkai, falyasbir ala mukhalatatil kilab. Siapa yang mau mendapatkan bangkai, maka bersabar-sabarlah berebut-rebut dengan anjing. Na'udzubillah. Tapi jangan gara-gara ini lalu semua jamaah membenci dunia. Saya tidak ingin yang PNS lalu kemudian resign, besok nggak ada yang masuk kantor. Ditanya sama Pak Wakil Bupati, kenapa ke kepala dinas, kepala badan nggak hadir? Semua ini adalah bangkai. Ini wasilah kita untuk beramal soleh. Bapak Wakil Bupati masuk surga dengan jabatannya, Bapak Kapolres masuk surga dengan jabatannya, Bapak Dandim masuk surga dengan jabatannya. Mumpung masih ada jabatan, pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Pak Kajari, Masya Allah, orang paling takut sama jaksa. Hati-hati, ini udah komplit semua nih. Yang nangkap ada, yang nuntut ada, tinggal ke meja hijau, selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan tiga tadi, banyak berzikir, banyak sholat sunat, banyak duduk dengan orang soleh, Allah akan menjaga hati kita. Tadi saya mulai jam 5.